Ya pemirsa, kami menemani malam minggu Anda dengan perbincangan yang hangat tentunya. Semakin malam ini Mas Andi tadi sudah tidak sabar untuk ikut merespon apa yang disampaikan oleh Prof. Lili. Soal Kingmaker, nampaknya Pak Jokowi cukup ambisius terlihat dalam pesan yang disampaikan, Mas Andi. Ya, itulah gambaran dari orang luar ya, yang tidak mengerti dengan Pak Jokowi, yang mungkin dari Bang Parera, Andreas Parera Makanya juga. kita ingin tahu dari ordalnya. Ya, kan? Iya. Kayak kalau beliau tuh bilang, apakah mempunyai ambisi? Enggak. Enggak, kita bicara ambisi, dan kita bicara-bicara ini juga bicara-bicara yang sifatnya apa ya? Ya memang tidak lepas ada bicara politik lah. Ya, bicara sifat kekeluargaan lah kayak gitu. Itu paling banyak bicara tentang itu. Ya, yang dia inginkan yang saya katakan tadi gitu. Enggak ada unsur-unsur yang lain gitu loh. Ya, yang mengatakan dia mempunyai ambisi yang besar tuh apa. Kalau kita lihat dalam politik itu ya, mau ambisi seperti apa sih dia, Pak Jokowi? Partai nggak punya, ya kan? Partai nggak punya kan? Dia di Solo didatangi banyak dengan masyarakat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, sampai sekarang masih. Mas, tapi partai nggak punya aja putra mahkotanya bisa jadi wapres loh Mas Andi. Nggak di wapres karena permintaan dari Pak Presiden sendiri, Pak Prabowo, gitu loh. Makanya saya bilang katakan tadi ya, apakah nanti akan berlanjut? Ya, kalau keinginan kita bilang 2 periode, apakah ini akan berlanjut? Kan terserah dari Pak Prabowo, terserah dari partai-partai politik, terserah dari masyarakat Indonesia yang memilih. Karena apa? Kinerja-kinerja ini kan dilihat terus ini, dipantau terus kinerja-kinerja. Yang kita tahu kan, ya kemarin ada masalah MBG dengan keracunan itu kan. Ini kan mesti mencari apa sih solusinya yang terbaik ya untuk tidak ada lagi ya masalah keracunan di MBG itu. Karena ini program yang sangat populis dan programnya ada program andalan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu. Dan Pak Jokowi merasa turut harus ikut ambil bagian dalam mengawal program-program pemerintahan. Jadi Prabowo begini, Gibran. setiap anak bangsa, mau itu entah mantan presiden, itu entah katakanlah level paling bawah, wajib untuk membantu program-program yang yang merupakan amanah dari Prabowo Gibran. Karena itu program itu untuk masyarakat Indonesia keseluruhan. Bukan milik ya, bukan milik dari Prabowo atau Mas Gibran, tidak. Mereka hanya diamanahkan dan harus dilaksanakan gitu loh. Ini program ada milik seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Ini perlu kita headline untuk masalah itu gitu loh. Gitu kan. Oke, baik. Bang Andreas gimana nih? Tidak ambisius kok Bang? Tidak ada yang ingin jadi kingmaker kayaknya ke depan Bang Andreas. Ya, kalau itu seharusnya bicara tentang program gitu, bukan bicara tentang mempertahankan kekuasaan gitu dengan berlindung di balik Pak Prabowo. Jadi kontradiktif dong apa yang disampaikan dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi sendiri gitu. Jadi saya kembali lagi gitu tadi apa yang saya ulas tadi di awal tadi gitu, bahwa sang raja itu yang di dalam ceritanya bukunya Niccolo Machiavelli itu dia bisa menggunakan semua instrumen untuk menjaga kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, memperlebar kekuasaan, memperpanjang kekuasaannya. Dan instrumen yang ada sekarang itu adalah relawan. Sehingga forum relawan ini yang digunakan gitu kan. Ya nggak tahu teman-teman relawan itu menyadari atau tidak gitu, tapi ya itulah faktanya gitu kan, bahwa instrumen yang ada sekarang itu adalah relawan. Kalau dulu kan masih ada partai politik yang ada menteri-menterinya, ada lembaga-lembaga survei yang bisa di hire untuk menyuarakan apa yang diinginkan gitu. Nah tapi sekarang instrumen itu ada di relawan. Dan relawan pun ini kan kita lihat dari perjalanan ini kan orangnya juga berubah, perkembangan. Saya kan kenal teman-teman relawan ini sejak dari awal gitu, dari kayak Barat JP, siapa pendirinya dulu kan tahulah kita kan. Tapi kan juga menghilang dan berganti, rontok satu persatu. Nah tapi ya beliau selalu akan menggunakan instrumen yang ada gitu. Dan itulah penguasa yang Machiavellian itu gitu. Oke, baik. Mas Andi, ini gimana nih? Relawan sebagai instrumen, menyadari nggak sih Mas? Atau ya memang itu tugas relawan kok gitu? Coba kita lihat Mas Ken, Mbak Ken ya. Kita ini relawan. Rela melawan, siap dilawan. Gitu. Ini kita bercanda aja ya. Bicara itu. Jadi intinya begini, kita ini bukan partai politik.
Apa sih kekuatan relawan? Tidak ada. Apa sih yang bisa mempengaruhi percaturan politik? Relawan tidak ada. Itu hal yang berlebihan lah kalau mengatakan bahwa relawan itu bisa mengatur segalanya atau jadi instrumen dari Pak Jokowi. Tidak. Kita ini kesadaran sendiri gitu loh. Apa Mas, kesadaran apa yang menggerakkan para relawan ikut mengaminkan amanat dari Pak Jokowi untuk 2 periode? Jadi begini ya, kalau kita lihat ya, Pak Jokowi selama berkuasa itu juga, itu mewongke itu. Coba tanya misalnya di Papua seperti apa gitu. Mereka merasa baru kali ini dia merasakan yang namanya pembangunan di Papua. Kita bicara Indonesia Timur lah, ya kan? Dan bagaimana sih sikap relawan ini tergantung dari individunya gitu loh. Apa sih maksud dan tujuan dia jadi relawan misalnya? Kan bukan begitu. Tergantung dari siapa yang kemudian didukung. Gini, maksud saya, kalau kita relawan kan ada relawan politik, ada relawan kesehatan, relawan pendidikan, relawan keagamaan dan sebagainya, kan gitu. Ketika kita bicara politik ya sudah politik. Kita bisa bertransformasi untuk menjadi relawan pendidikan, relawan ini, ya, seperti itu. Bukan hanya melulu tentang politik atau bersikap seperti partai politik, tidak. Itulah sebagian paling kecil lah itu relawan itu. Jadi yang dilakukan tapi buat kita, buat kita nih ya, buat kita relawan, kita berterima kasih sekali kalau dianggap relawan-relawan itu penting dalam pembangunan Republik ini. Prof, memang seberapa kuat sih posisi relawan sebagai, kalau memang betul-betul dikatakan sebagai instrumen untuk kemudian ikut mendukung plan yang sedang dirancang mungkin oleh The Kingmaker? Sebelum jawab itu Mbak Ken ya, saya kira penting tadi bahwa Pak Jokowi itu tidak punya ambisi kekuasaan gitu. Untuk Pak Jokowi sendiri ya iya, karena udah selesai dia, nggak mungkin lagi dia menjabat wapres juga nggak bisa gitu, karena udah dua periode. Tetapi kan bagaimana dengan anak dan menantunya, gitu loh kan? Itulah terkait dengan agar anak-anaknya tetap dalam lingkaran kekuasaan. Makanya memberi pernyataan 2 periode itu untuk mempertahankan Mas Gibran. Jadi itu nggak ada. Jadi ambisi untuk Pak Jokowi nggak ada. Tetapi itu adalah untuk agar anak-anak dan menantunya tetap dalam kekuasaan. Jadi itu mediumnya saja mediumnya. Berarti. Menggunakan relawan. Menggunakan relawan agar keluarganya itu tetap dalam radar politik. Nah, saya senang sebenarnya dengan pernyataan Pak Andi tadi. Mestinya relawan itu memang rela. Dia memang sebagai bentuk untuk mengusung suatu cita-cita, keinginan, visi si orang yang didukung itu. Tetapi yang terjadi nggak seperti itu kan relawan. Yang terjadi seperti apa, Prof? Ada yang dia ingin jadi menteri. Banyak. Ingin jadi komisaris. Kalau semua kayak seperti Pak Andi, saya setuju. Mestinya memang relawan itu seperti itu. Nggak ada niatan apa-apa. Karena dalam rangka untuk mengusung cita-cita. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau relawan itu bukan instrumen politik, mestinya dibubarkan. Tetapi kan nggak tetap dikonsolidasikan. Ada isu-isu baru. Nah, sekarang isu baru adalah dipelihara gitu dipelihara. Tolong dijaga Mas Gibran ini supaya 2 periode. Nah, artinya kan, dengan pemeliharaan kelompok ini relawan itu bagian dari ambisi kekuasaan. Menurut saya gitu loh. Kalau enggak ya dibubarkan udah. Saya udah selesai. Bergeraklah atau bertransformasi menjadi relawan dalam hal lain. Gitu. Saya bilang katakan tadi kan bertransformasi kepada hal-hal yang lain. Harusnya seperti itu ya. Dan itu kita lakukan. Jadi ya relawan itu kan ada yang jadi ormas. Ya. Ya, jadi ormas juga punya tanggung jawab untuk itu. Baik. Semuanya bisa bebas kemudian mengartikan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, termasuk Bang Andreas dari tadi juga sudah tertawa dan tersenyum untuk melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi. Tapi kita tentu mengawal bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih atas perbincangan yang luar biasa. Untuk kepentingan keluarganya, Mbak. Semua bebas untuk memberi makna atas pesan Pak Jokowi ya. Kita tunggu bagaimana menyadari itu gitu. Bagaimana nanti dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Tapi terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini semuanya. Bang Andreas, Mas Andi, Prof Lili, sehat terus.